Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini berhubung guru kelas 4 tidak hadir, jadi kelas 4 dan kelas 3 Ibu rangkap menjadi satu ya. Ya, oke, baiklah. Di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi kalau Ibu tanya apa kabar, kalian harus jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Yuk, sekali lagi ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baiklah, terima kasih. Baiklah, ada yang tidak hadir? Kelas 3? Ada yang tidak hadir? Enggak ada ya. Kelas 4? Enggak ada. Berarti hadir semua ya? Alhamdulillah, pada rajin ya. Baiklah, di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian tepuk semangat dulu agar badannya lebih semangat. Ayo berdiri. Oke, silakan berdiri. Lihat Ibu dulu ya. Ibu praktekkan dulu ya. Tepuk semangat. Ha. Ha. Bisa? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ha. Terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, di sini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Baiklah, di sini tema 1 kelas 3 itu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, sedangkan kelas 4 tentang indahnya kebersamaan. Baiklah, di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menanya dulu. Liburan semester tadi pada liburan kemana? Kelas 3? Oh, ke pantai. Kalau ini kemana, Nak? Ke taman. Oh, ke taman. Oke. Ada yang ke pantai, ada yang ke taman. Kalau kelas 4 pada liburan kemana, Nak? Ke Palembang. Oh, ke Palembang. Ada lagi? Bandung. Oh, ke Bandung. Bali. Oh, ke Bali. Wah, pada seru ya liburannya. Nih, tadi tuh dia nih liburan ke pantai. Ada apa sih, Nak, di pantai? Ada ikan. Oh, ada ikan. Terus ada apa lagi? Ada kerang. Oh, ada kerang. Iya, benar. Terus tadi ada yang libur ke Palembang. Ada apa sih di Palembang itu? Ada perahu dan ada jembatan. Oh, ada perahu, ada jembatan juga. Jembatannya itu jembatan apa sih? Jembatan Ampera. Oh iya, jembatan Ampera. Benar sekali. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang yang kelas 3 itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan yang kelas 4 itu ada tentang indahnya kebersamaan. Baiklah, di sini sebelum kita memulai kelas 3 tuh Ibu ingin mengajak kelas 3 itu untuk bernyanyi cicak-cicak di dinding. Hafal nggak sih kelas 3 nyanyi cicak-cicak di dinding? Hafal. Ya, kita praktekkan bersama-sama ya. Ya, coba berdiri, Nak. Ayo, bareng-bareng deh kelas 4 hafal nggak sih nyanyi cicak-cicak di dinding? Hafal ya, tentu dong, itu kan pelajaran yang lalu ya, jadi harus hafal. Yuk, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Silakan duduk. Nah, oke, benar, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Coba perhatikan bukunya di sana. Di dalam lagu itu ada apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Silakan diperhatiin, Nak, bukunya. Baiklah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Sekarang coba perhatikan bukunya. Nah, di lagu itu kan apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup yang ada di lagu cicak-cicak di dinding? Ada yang tahu? Apa, Nak? Bergerak. Oh iya, tepat sekali. Ada lagi? Ayo, Bu. Apa, Nak?
merayap. Oh iya, benar sekali. Nah, ciri-ciri cicak di dinding itu adanya bergerak dan merayap. Iya, tepat sekali. Coba deh perhatikan tanda yang ada di lagu cicak-cicak di dinding. Nah, di sana kan ada kayak segi 4 itu, cuman dia nih agak kecil ya. Nah, terus tuh ada lagi tuh segi 4. Ini bukan segi 4, ini kayak persegi panjang ya. Persegi panjang. Nah, itu tandanya kalau dia persegi 4 seperti ini, berarti tandanya itu berbunyi rendah. Nah, jadi kalau dia persegi panjang, itu nadanya itu berbunyi agak tinggi. Misal cicak cicak di dinding kayak gitu. Ada yang bisa mempraktekkan? Ada yang mempraktekkan? Oh ya, silakan nak maju ke depan. Ya. Ya, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Iya, tepuk tangan dong untuk temannya. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Nah, tadi kan sudah kan belajar tentang tanda bunyi irama pada lagu cicak-cicak di dinding. Nah, oke, baiklah, selanjutnya itu kita belajar kelas 4. Nah, kelas 4 kan tadi Ibu habis nanya tuh pada liburan kemana. Pada jawabnya liburan ke Palembang, ada juga yang liburan ke Bali, ada juga yang liburan ke Bandung. Nah, Ibu tuh pengen tanya deh, ada yang tahu gak sih rumah adat Palembang itu apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Bu, Ya, apa nak? Limas. Oh iya, tepat sekali, rumah limas. Nah, di sini itu Ibu ada contoh gambar. Nah, ini itu gambar adat Bali. Ada yang tahu ini tarian apa? Bu, Tarian apa nak? Iya, tepat sekali. Ini adalah tarian pendet. Dan ini di belakang tarian itu ada apa sih? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Nah, di belakang tarian pendet ini itu ada namanya rumah adat Bali yang namanya itu rumah adat Gapura Candi Bentar. Nah, yang di belakang tari ini adalah rumah adat Bali yang namanya Gapura Candi Bentar. Nah, ada yang tahu nggak sih makanan khas daerah Bali ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Nah, makanan khas daerah Bali itu adalah makanan ayam betutu. Nah, sini kan tadi itu ini udah kan yang liburan ke Bali tuh udah Ibu jelasin kan? Nah, selanjutnya kita beralih ke yang liburan ke Palembang. Silakan coba perhatikan gambar di depan ya. Nah, tadi kan sudah ada yang menyebutkan bahwa rumah adat Palembang itu adalah rumah limas. Oke, selanjutnya itu ada apa ini tari apa, ada yang tahu? saya Bu, Tari apa nak? tari tanggai. Iya, tepat sekali, tari tanggai. Selain tari tanggai di Palembang ada tari apa sih? Ada yang tahu? Tidak Bu, Tidak ya. Nah, selain tari tanggai di Palembang itu ada yang namanya tari Gending Sri Wijaya. Iya, tepat sekali. Selanjutnya itu ada makanan khas Palembang. Ada yang tahu? Makanan khas Palembang? Oh iya, upah. Apa upah? Ya, makanan khas Palembang itu ada empek. Oke, selanjutnya kita beralih ke Jakarta. Bandung kan termasuk Pulau Jawa ya. Kita ambil saja Jakarta. Ada yang tahu rumah adat Jakarta? Ada yang tahu? Saya apa nak? rumah kebaya. Iya, tepat sekali, rumah kebaya. Oke, selanjutnya itu ada tari Jakarta. Ada yang tahu? Tari Jakarta? Iya apa nak? Tari apa? Iya, tari epong. Dan selanjutnya itu ada makanan khas Jakarta. Apa itu? Kerak. Iya, kerak telur.
tadi ya. Selanjutnya itu kita balik lagi ke Sumatera Barat. Ada yang tahu? Itu rumah apa? Rumah adat apa? Gadang. Apa nak? Bu, rumah adat Gadang. Yo iya, rumah gadang. Selanjutnya itu ada tarian. Ini tari apa? Ada yang tahu? Bu, Tari apa nak? piring. Iya, tari piring. Selanjutnya itu ada yang tahu ini apa? Makanan apa? Bu, Apa nak? rendang. Oh iya, rendang. Tepat sekali, pada pintar ya ternyata. Nah, tadi kan kita tuh sudah banyak tuh membahas tentang rumah adat, pakaian adat, dan juga ada makanan khas daerah masing-masing. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan. Nah, Indonesia itu terdiri dari beraneka. Yang pertama itu ada ragam suku, ada budaya, ada juga ras, nah ada juga kepercayaan agama masing-masing, dan masih banyak lagi kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, tetapi negara Indonesia itu dia itu tidak pernah yang namanya terpecah belah, dan dia itu masih tetap bersatu yang bersatu yang dengan semboyan kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, jadi kan tidak bisa dipungkir ya bahwa kita itu di Indonesia itu banyak sekali yang namanya dengan keberagaman daerah, terus itu banyak ada istiadat yang berbeda-beda, sukunya juga berbeda-beda, dan masih banyak lagi. Seperti kan kita tepati sekarang ini. Di sini kan banyak yang di sini kan banyak yang sukunya itu suku Sunda. Tetapi di daerah lain juga masih ada lagi sukunya itu. Ada juga namanya suku Betawi, suku Batak, suku Dayak. Tetapi dia tuh tidak pernah yang namanya itu menganggap bahwa suku mereka itu ini asing kayak gitu, tapi itu menghargai suku daerah-daerah tertentu. Itulah yang dinamakan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itulah tadi ya. Kita sudah belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Kelas 3 kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kan ada gambar cicak dan gambar ikan. Nah, ada yang tahu ciri-ciri cicak itu apa? Bergerak Iya, bergerak. Tanya ada apa lagi? dengan cara merayap. Oh iya, merayap. Lalu lagi nak? Itu membutuhkan makanan. Oh iya, cicak membutuhkan makanan. Makanan cicak itu apa? Nyamuk. Oh iya, nyamuk. Lalu ada sebelah cicak ada ikan. Nah, ciri-ciri ikan itu yaitu bernapasnya dengan insang. Hidup ikan di mana? Air. Di air. Iya, benar sekali. Terus ikan bergeraknya dengan cara berenang ya. Ya, nah, sekarang kan sudah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada, namanya itu makhluk hidup itu bergerak, ada juga makhluk hidup itu bernafas dan tumbuhan. Terus makhluk hidup juga bisa berkembang biak. Lalu makhluk hidup juga bisa memerlukan makanan dan air. Nah, makhluk hidup bergerak. Bergerak itu maksudnya apa sih? Bergerak. Ada yang tahu? Enggak ya, bergerak itu maksudnya itu berpindah tempat. Misalnya si kita ini dari sini bergerak ke sini ke tempat temannya, itu namanya bergerak. Begitupun makhluk hidup, yaitu bisa bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mencari makanan. Biasanya makhluk hidup itu bergerak untuk mencari makanan ya. Nah, selain itu ada dengan cara makhluk hidup itu dengan cara bernapas. Nah, alat pernapasan makhluk hidup itu biasanya bermacam-macam. Nah, kalau manusia itu kita itu bernapas dengan paru-paru. Nah, kalau ikan itu tadi itu dia itu bernapas dengan insang. Nah, terus kalau serangga dia itu bernapasnya dengan trakea. Nah, tumbuhan juga bisa bernapas loh. Nah, tumbuhan itu bernapasnya dengan stomata. Nah, lalu itu ada yang namanya makhluk hidup tumbuhan. Nah, makhluk tumbuh itu maksudnya itu dia tuh tumbuh. Tumbuh itu maksudnya itu dari bayi tumbuh menjadi
dewasa. Nah, kayak tanaman itu dari kecil tumbuh menjadi besar. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada makhluk hidup berkembang biak. Nah, seperti kita ini, manusia. Manusia itu juga berkembang biak loh dengan cara melahirkan. Nah, dengan cara manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan atau tumbuhan itu berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Seperti hewan tadi kan cicak. Cicak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selain itu itu memerlukan makanan dan air. Nah, kita itu sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, sebagai makhluk hidup memerlukan sekali yang namanya makanan dan air ya. Karena tanpa makanan dan tanpa air kita itu tidak bisa hidup. Nah, jadi makhluk hidup dan manusia, hewan ataupun tumbuhan itu dia itu memerlukan namanya makanan dan minuman. Iya, tepat sekali. Oke, selanjutnya itu kelas 3. Coba nak buka bukunya kelas 3 itu kita. Nah, di sana kan ada tentang pawai budaya. Nah, oke, pawai budaya. Nah, coba deh dibaca dengan seksama teks yang tentang pawai budaya. Silakan nak dibaca dulu. Yang ini yang ini. Ya, ini sambungan nak dari sini dia tuh ke sini. Silakan dibaca dalam hati ya, bersama-sama ya. Oke, sudah dibaca? Nah, sudah. Di sana kan ada cerita tentang pawai budaya. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan tentang yang namanya gagasan pendukung dan gagasan pokok. Nah, biasanya itu pada setiap paragraf atau setiap cerita di sini seperti pawai budaya, dia itu mempunyai namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, di sini Ibu menjelaskan dulu, nanti kalian cari ya di mana gagasan pokoknya dan di mana gagasan pendukung pada cerita pawai budaya. Tetapi sini Ibu menjelaskan dulu apa sih itu namanya gagasan pokok, gagasan pendukung. Nah, ciri-ciri gagasan pokok itu seperti apa? Jadi Ibu jelaskan dulu, nanti kalian baru cari di mana gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks pawai budaya ya. Tapi sini Ibu jelaskan dulu ya. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu yang pertama itu tentang apa tuh setiap bacaan itu atau setiap paragraf itu dia tuh mempunyai namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, tepat sekali. Nah, biasanya itu gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas di dalam suatu bacaan. Nah, biasanya itu berupa kalimat inti atau kalimat atau pokok paragraf. Nah, jadi ide pokok atau gagasan pokok itu ide utama dari suatu paragraf. Nah, hanya itu ada. Sedangkan kalau gagasan pendukung itu dia itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, jadi gagasan pendukung ini sebagai uraian saja atau tambahan untuk melengkapi dari gagasan pokok tadi ya. Nah, gitu ya. Soalnya itu ada. Lalu biasanya itu langkah-langkah dalam kita itu untuk menemukan atau untuk melakukan atau untuk mencari gagasan pokok itu, yang pertama itu kita tuh baca dulu. Nah, sebelum Ibu suruh untuk mencari di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus baca dulu dengan cermat dari teks ini ya, dari awal sampai akhir dibaca dulu. Nanti baru bisa mencari yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu selanjutnya itu dengan cara yang kedua itu cermati kalimat pertama hingga akhir. Nah, makanya benar-benar kalau bacanya itu harus benar-benar dicermati di mana sih letak gagasan pokoknya dan di mana letak gagasan pendukungnya. Nah, oke, baiklah, silakan nak. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan cari di mana gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks pawai budaya. Oke, silakan nak. Ibu mulai dari sekarang ya. Silakan dicari. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencari letak gagasan pokok dan gagasan pendukung pada kalimat pada teks pawai budaya. Oke.
sudah selesai mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks pawai budaya sudah? Nah, yuk selanjutnya coba deh maju satu-satu ya. Di mana sih letak gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Silakan. Ada yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Oke, silakan. Yuk. Itu apa namanya gagasan? Gagasan pokok. Oh, gagasan pokok. Coba dibaca apa pada kalimat? Kalimat pawai budaya. Sama-sama. Pawai budaya, kayak gitu. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Oh iya, jadi yang dijelasi Husen itu pada paragraf awal yang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, itu namakan gagasan pokok. Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk Husen. Nah, tadi kan si Husen sudah mengetahui gagasan pokok pada teks pawai budaya. Nah, segitu ada yang tahu di mana letak gagasan pendukungnya? Bu. Ya silakan nak, silakan maju yuk, maju. Silakan nak dibaca. Nah, teman-temannya diperhatiin ya pada bukunya itu. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu tadi yang dijelasin temannya itu namanya gagasan pendukung ya. Oke, silakan duduk. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dong temannya. Nah, tadi kan sudah jelas ya tentang paragraf gagasan pokok dan paragraf gagasan pendukung ya. Nah, baiklah di sini Ibu akan melanjutkan ke kelas 3 ya. Oke, kelas 3 silakan nak buka bukunya. Nah, oke, silakan buka bukunya ya. Nah, tadi kan kelas 3 itu sudah mengetahui ciri-ciri ikan, ciri-ciri cicak ya. Nah, sudah tahu kan bahwasanya cicak dan ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur ya. Nah, keduanya itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ikan dan cicak itu mempunyai jumlah telur yang sangat banyak. Contoh itu salah satu ikan mas. Nah, ikan mas itu bertelur dengan jumlah menghasilkan lebih dari 1000 telur. Nah, di sini kita akan mengurutkan bilangan. Di sini mengurutkan bilangan dengan satuan ribuan ya. Silakan nak buka bukunya. Nah, diperhatikan ya di bukunya ya. Di sana ada bilangan berapa itu? 1000. Iya, 1000. Setelah kita ada bilangan apa lagi? 2000. Iya, 2000. Lalu ada apa lagi nak? 3000. Iya, lalu? 4100. Iya, 4100. Selanjutnya ada apa lagi? 4250. Iya, lalu ada apa lagi nak? 5500. Iya, 5500. Selanjutnya ada? 6050. Iya, 6050. Lalu? 7150. Iya, 7150. Lalu ada apa lagi nak? 10.000. Oke, 10.000. Nah, itu tadi urutan mengenai bilangan ya, mengenai bilangan urutan bilangan itu bilangnya namanya satuan bilangan ribuan ya. Ya, 1000, 2000, lalu apa? 3000, lalu ada 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 dan ada 9000, lalu ada 10.000. Nah, itu tadi ya. Nah, tadi kita sudah mengurutkan bilangan dari 1000 sampai 10.000. Nah, nanti kita di akhir pembelajaran itu ada tugas ya. Nanti Bu kasih ya tugasnya. Setelah itu kita kembali lagi ke kelas 4. Silakan lah buka bukunya dulu ya. Oke, silakan dibuka bukunya. Oke, sudah. Sepertinya pada ngantuk ya. Oke, berdiri dulu deh. Kita refreshing sejenak biar tidak ngantuk. Oke, berdiri ya. Oke, berdiri, kita hadap kiri.
Hadap kiri. Hadap kiri. Oke. Coba deh, hadap kiri pegang bahu kawannya. Pegang, nak, pegang. Nah, oke, pegang. Oke, pegang ya. Pegang bahunya sambil dipijit-pijit ya. Kalau ibu ngomong 1, 2, 3 baru pijit, oke? 1, 2, 3. Oke, dipijit ya bahu kawannya. Oke. Sudah? Sudah. Ke putar badan, balik kanan. Pegang lagi bahu kawannya, gantian ya. Nah, oke, 1, 2, 3, mulai. Oke, pijit ya biar tidak ngantuk. Oke, sudah? Sudah? Sudah, silakan duduk. Gimana, masih ngantuk? Enggak. Oke. Oke, kita balik lagi ya. Fokus lagi ya. Oke, baiklah, kita akan kembali lagi ke kelas 4. Nah, kelas 4 itu silakan sudah dibuka nak bukunya? Sudah? Oke, sudah ya. Oke, baiklah, silakan nak diperhatiin gambar yang ada di bukunya ya. Nah, di sana kan ada gambar apa itu? Pertama itu ada apa? Ini apa? Iya, angklung. Lalu ada apa? Iya, seluring. Lalu ada apa lagi? Kecapi. Lalu ada apa lagi, nak? Kendang. Lalu ada apa lagi? Nah, tifa. Nah, alat musik ini tuh dia itu bisa menghasilkan bunyi. Seperti seluring itu kalau dia ditiup itu dia itu menghasilkan bunyi. Nah, kendang itu kalau dia dipukul menghasilkan bunyi. Lalu ada angklung. Misalnya kalau kayak gini kan dia itu menghasilkan bunyi. Nah, itu kecapi itu menghasilkan bunyi dengan cara apa, nak? Dipetik. Kecapi itu kalau dipetik dia itu menghasilkan bunyi kayak seperti kalau dipetik itu apa ya? Gitar juga bisa ya. Gitar dipetik ya. Nah, kayak gitu bisa juga dengan gitar. Nah, bunyi. Nah, bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda itu akan mengakibatkan udara di sekitar dapat bergetar. Nah, benda-benda yang bergetar itu akan menghasilkan sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu dapat bergetar akibat namanya itu seperti tadi, seperti pukulan kan, ada juga petikan, ada juga tiupan, ada juga gesekan. Nah, kalau gesekan itu seperti kalau alat musik itu dengan yang namanya itu biola ya. Biola itu kalau digesek dia itu akan menghasilkan bunyi. Nah, seperti itulah. Nah, sumber energi bunyi itu ada bermacam-macam ya. Nah, alat musik juga merupakan sumber bunyi. Nah, seperti kita tadi kan, alat musik tadi seperti kita tadi seperti itu kecapi. Kecapi kan juga dapat menghasilkan bunyi. Nah, lalu itu ada juga gitar. Gitar juga menghasilkan bunyi. Nah, itu seluring. Seluring atau trompet itu juga dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Nah, iya, ditiup. Nah, selain alat musik, benda-benda di sekitar kita juga dapat menghasilkan bunyi seperti itu peluit. Tahu peluit? Nah, peluit itu dia itu menghasilkan bunyi dengan cara apa? Peluit ditiup. Iya, tepat sekali. Peluit itu dengan cara ditiup. Lalu itu ada seperti ini. Ibu ada botol ya. Ini botol bekas. Nah, botol bekas ini jika dia dipukul kayak gini. Nah, kan itu menghasilkan bunyi. Nah, gini kan. Kayak tukang bakso ya. Sekilas ya. Nah, lalu itu ada ini, Ibu ada lagi satu lagi itu benda itu namanya apa ini namanya? Plastik. Nah, plastik itu kalau jadi gesek-gesek seperti ini, nah, itu akan menghasilkan bunyi. Ya, betul sekali. Lalu ada lagi itu namanya ini botol bekas. Botol bekas kita isi dengan batu ya, batu bisa kita goyang begini. Nah, itu menghasilkan bunyi. Nah, jadi tidak mesti seperti alat musik ya, benda-benda di sekitar kita juga bisa menghasilkan bunyi. Nah, seperti kita kalau lagi di dapur tuh, lagi melihat panci, kita getokin aja pancinya pakai sendok, pasti dia menghasilkan bunyi. Nah, panci bisa. Terus lagi di kamar mandi, lagi mandi, ada ember, kita pukul deh ember itu, menghasilkan bunyi. Nah, jadi banyak sekali ya benda-benda di sekitar yang menghasilkan bunyi. Nah,
Bunyi itu dapat merambat di benda yang padat, benda yang cair ataupun gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Nah, jadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang bunyi itu. Bunyi juga bisa dengan benda-benda di sekitar kita, tidak harus dengan alat musik saja ya. Tadi kan di sana Ibu sudah menjelaskan materi dari kelas 4 dan kelas 3. Baiklah, di sini ada yang ingin bertanya untuk kelas 4? Oke, silakan Bilkis, apa itu pertanyaannya, Nak? Kenapa bunyi itu tidak bisa merambat di dalam ruang yang hampa? Nah, oke, kenapa bunyi itu tidak dapat merambat di dalam ruang yang hampa? Ada yang tahu jawabannya? Silakan katakan, ada yang tahu nggak? Ya, silakan, Nak. Sebab tidak adanya partikel-partikel yang merambat bunyi. Nah, oke, baiklah, di sini Ibu perjelas lagi ya. Dari pertanyaan Bilkis tadi ya. Kenapa bunyi tidak dapat merambat di ruang yang hampa? Nah, sebab di ruang yang hampa itu tidak ada partikel-partikel yang dapat merambat bunyi. Jadi makanya bunyi itu tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Nah, oke, itulah ya. Ada lagi kelas 4 yang bertanya? Nggak ada, sudah paham? Alhamdulillah. Oke, kelas 3 ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah paham? Oke, sudah ya. Baiklah. Di sini jika sudah paham semua, kelas 3 dan kelas 4, di sini Ibu ada LKS. Jadi LKS ini dikerjakan ya. Kalau sudah dikerjakan langsung bagikan dengan Ibu lagi ya. Jelas? Nah, oke, baiklah. Ini untuk kelas 3 ya. Ini untuk kelas 4. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKS ya. Oke. Oke, baiklah, sudah mengerjakan LKS-nya? Sudah ya, kita kolektif yang ngumpulnya dari kelas 3 dulu. Oke, kelas 3 silakan, Nak, perwakilan aja. Yang temannya dikumpul sama temannya, jadi biar temannya aja ngumpulkannya. Kelas 4 juga seperti itu ya, kumpulkan sama temannya saja. Nanti biarkan temannya mengumpulkan ke depan ya. Oke, silakan kelas 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Nak, soalnya kelas 4, silakan. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk. Oke, baiklah, di sini sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ada yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkannya ya. Oke, pada pembelajaran ini itu kelas 3. Kelas 3 itu kita belajar tentang namanya pola irama. Pola irama itu ya pada lagu kita dicat di dinding ya. Lalu kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lalu selain itu ada tentang mengurutkan bilangan, satuan, ribuan. Nah, selain itu untuk kelas 4. Kelas 4 itu yang pertama itu tentang keberagaman budaya. Tadi kita sudah belajar tentang budaya ini ya, tentang rumah adat, tentang makanan, juga ada tentang tarian. Lalu selain itu lalu ada itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu ada lagi tentang bunyi. Oke, baiklah. Sebelum menutup pembelajaran, apa sih perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Lalu ada apa lagi? Senang. Lalu apa lagi? Bahagia. Iya, bahagia. Lalu ada apa lagi? Gembira. Iya, gembira. Oke, benar sekali ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.